Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang volume bangun ruang. Namun video kami, semoga videonya bermanfaat. Nah sekarang langsung saja kita bahas materinya. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang volume balok. Berikut gambar balok lengkap beserta ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume balok yaitu P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi yang sering disimbolkan P kali L kali T, di mana panjang balok di sini yaitu 25, lalu dikalikan dengan lebar balok yaitu 10, lalu dikalikan dengan tinggi balok yaitu 6. Maka kita peroleh hasil kali dari 25 dikali 10 dikali 6, itu hasilnya adalah 1500. Dengan satuannya di sini meter, maka untuk satuan volumenya yaitu meter pangkat 3. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang volume kubus. Berikut gambar kubus lengkap dengan ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume kubus yaitu P sama dengan S pangkat 3, atau pernah juga ditulis R pangkat 3, itu sama saja. Sama dengan kalau S pangkat 3 ini kita jabarkan, itu jadinya S kali S kali S, di mana S ini merupakan panjang sisi atau rusuk, yaitu di sini 10 cm. Maka S di sini tinggal kita ganti saja dengan angka 10. Jadinya sekarang itu 10 dikali 10 dikali lagi dengan 10, dan kita peroleh hasil kalinya yaitu 1000. Dengan satuan volumenya di sini cm, maka satuan volumenya yaitu cm pangkat 3. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu volume prisma. Berikut gambar prisma lengkap dengan ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume prisma yaitu P sama dengan luas alas kali tinggi. Kalau kita lihat di sini, prisma yang kita bahas yaitu prisma segitiga. Ingat, prisma apapun yang kita bahas, baik prisma segitiga, segi 4, segi 5, yang jelas kalau untuk rumus volumenya yaitu tetap luas alas dikali tinggi. Sama dengan untuk luas alas, perhatikan alasnya berbentuk segitiga di sini. Maka untuk luas alasnya kita pakailah rumus luas segitiga, yaitu rumusnya setengah alas kali tinggi. Baru setelah itu kita kalikan dengan tinggi prisma, sama dengan 1/2 dikali alas segitiga. Perhatikan bentuk segitiga di sini, alasnya 18 cm, maka di sini kita tulis 18. Lalu untuk tinggi segitiga, ketika tinggi segitiga di sini yaitu 12 cm. Baru setelah itu kita kalikan dengan tinggi prisma, yaitu di sini kalau kita lihat tinggi prismanya 25 cm. Sama dengan 1/2 dikali 18 dikali 12, kita peroleh hasilnya yaitu 108. Lalu dikalikan dengan 25. Maka kita peroleh hasil kali dari 108 dikali 25, yaitu hasilnya 2700, dan untuk satuannya di sini cm, maka satuan volumenya yaitu cm pangkat 3. Nah, itu dia cara untuk menentukan volume prisma. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang volume limas. Berikut gambar limas lengkap dengan ukurannya.
Adapun rumus untuk menentukan volume limas, yaitu P sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kalau kita lihat di sini, limas yang kita bahas yaitu limas segi 4, di mana alasnya berbentuk persegi. Perlu diingat, limas apapun yang kita bahas, baik limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, dan seterusnya, yang jelas kalau rumus untuk volumenya yaitu tetap 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali untuk luas alas. Kebetulan alasnya berbentuk persegi, panjang rusuknya sama. Apa rumus luas persegi? Yaitu S kali S atau S kuadrat. Di mana S-nya di sini yaitu 20, maka di sini kita tulis 20 dikali 20. Baru setelah itu kita kalikan dengan tinggi limas, yaitu di sini 18 meter. Sama dengan 1/3 dikali 20 dikali 20 hasilnya 400. Baru setelah itu dikalikan dengan 18. Maka kita peroleh hasil kalinya, yaitu berapa nih? 1/3 dikali 400 dikali 18, hasilnya yaitu 2400. Dengan satuannya di sini meter, maka untuk satuan volumenya yaitu meter pangkat 3. Nah, seperti itulah cara untuk menentukan volume limas. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang volume kerucut. Berikut gambar kerucut lengkap dengan ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume kerucut, yaitu P sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3 dikali, untuk nilai V itu kan ada dua jenis atau dua macam, di mana kalau jari-jarinya atau nilai R-nya merupakan kelipatan 7, maka V yang dipakai di sini yaitu 22/7. Kalau jari-jarinya atau R-nya bukan kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 3,14. Sekarang coba perhatikan, R-nya atau jari-jarinya di sini yaitu 14 meter. Dan 14 ini merupakan kelipatan 7. Maka V yang dipakai yaitu 22/7. Lalu dikali R kuadrat. R kuadrat itu artinya R kali R, di mana R-nya di sini 14, maka kalau untuk R kuadrat kita tulis di sini 14 dikali 14. Baru setelah itu kita kalikan dengan tinggi kerucut, yaitu di sini 18 meter. Sama dengan, untuk mempermudahkan kita, langsung saja di sini kita kalikan 1 dikali 22, lalu dikali 14, dikali 14, dikali 18. Kita peroleh hasilnya untuk bagian atas yaitu 77.616. Sedangkan untuk bagian bawahnya yaitu 3 dikali 7, hasilnya 21. Maka kita peroleh hasil bagi dari 77.616 dibagi 21, yaitu hasilnya adalah 3.696. Nanti untuk kebenarannya silakan kalian cek pakai kalkulator. Yang jelas langkah-langkahnya ataupun cara-caranya seperti ini. Lalu untuk satuannya di sini yaitu meter, maka satuan volumenya yaitu meter pangkat 3. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan volume kerucut. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang volume tabung. Berikut gambar tabung lengkap beserta ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume tabung yaitu rumusnya P sama dengan V kali R kuadrat dikali T.
Sama dengan, ingat, V yang dipakai itu tergantung nilai R-nya atau jari-jarinya. Kalau jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 22/7. Sedangkan kalau nilai R-nya bukan kelipatan 7, maka nilai V yang dipakai yaitu 3,14. Itu perlu diingat. Sekarang perhatikan, nilai R atau jari-jarinya merupakan angka 7. Dan 7 itu merupakan kelipatan 7. Maka V yang kita pakai kali ini yaitu 22/7. Lalu dikali. R kuadrat itu artinya R kali R, di mana nilai R di sini yaitu 7, maka sekarang kita ganti R kuadratnya menjadi 7 kali 7. Baru setelah itu kita kalikan dengan T atau tinggi tabung, yaitu 16. Sama dengan, nah sekarang biar mudah, kita kalikan saja bagian atas 22 dikali 7 dikali 7 dikali 16. Kita peroleh hasilnya yaitu 17.248. Sedangkan untuk bagian bawahnya yaitu 7. Dan kita peroleh hasil bagi dari 17.248 dibagi 7. Itu hasilnya adalah 2.464. Dan untuk satuannya di sini yaitu desimeter. Maka untuk satuan volumenya yaitu desimeter pangkat 3. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan volume tabung. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang volume bola. Berikut gambar bola lengkap beserta ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume bola, yaitu rumusnya P sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Sama dengan 4/3 dikali V. Ingat tadi, untuk nilai V tergantung nilai R-nya atau jari-jarinya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 22/7. Kalau R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 3,14. Kebetulan nilai R-nya di sini atau jari-jarinya merupakan 7. Dan 7 itu adalah kelipatan dari 7. Maka V yang kita pakai yaitu 22/7. Lalu dikali R pangkat 3. R pangkat 3 itu artinya R dikali R dikali R. R di sini yaitu nilainya 7. Maka sekarang kita tulis 7 kali 7 kali 7. Sama dengan. Nah, sekarang biar mudah kita kalikan saja bagian atas. 4 dikali 22 dikali 7 dikali 7 dikalikan lagi dengan 7, kita peroleh hasilnya yaitu 30.184. Dan untuk bagian bawahnya 3 dikali 7 yaitu hasilnya 21. Maka kita peroleh hasil bagi dari 30.184 dibagi 21 itu hasilnya berkoma. Dan setelah kita sederhanakan, itu jadinya 1437,3 dengan satuannya di sini kilometer, maka satuan untuk volumenya yaitu kilometer pangkat 3. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan volume bangun ruang. Dan ternyata mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami.